lempangan. Udah ini tukang. Kemerdekaan si Montok, alhamdulillah ngabring ngariung di Rawagede untuk sejarah para pahlawan kita. Montok ada. Ayo. Hari ini Montok Rawagede. Hari penting buat NKRI dan si Montok ya. Berat, Den. Montok, mantap, parahong.
Kepala Gasar Bunda Imut. Sabar orang teh teh. 16 personilnya 16 orang. 16 orang, tapi yang ada sekarang cuma 6 orang. Oh iya. Salam kenal ya dari Montok Rengas Dengklok. Mau masuk keluarga Hari ini tanggal berapa sih? tanggal 15. Tanggal 15 Agustus Sampai 16, kita ya. dari si Montok Rengas Dengklok ketemu Pak sama Pak Edi Suparman. Ya, mengelola di sini dia. Sayang. Yang tadi Ya alhamdulillah ya, saya ini sebagai pemerhati budaya dan sejarah. Mohon maaf, saya tahun 92 sampai 94 aja sebagai peneliti arkeologi Batu Jaya dengan Profesor Dr. Hasan Jafar. Nah 95 karena di Dengklok ada permasalahan dengan Cina atau ya gitu, dilempar ke sana dibukalah candi itu yang baru 3. Yang baru 3 itu dari 32 hektar itu lebih dari 20 candi. Sebenarnya iya. Ya itu waktu dibuka baru Candi Jiwa, Candi Belandongan kan Candi Serut ya. Tadi itu mah Candi Gawean, Candi Gali, Candi Garap. soalnya nu ngagali cari cukur. Nah, ya lah Candi Cukur, Candi Naon. Masih proses panjang ya, Pak. Tapi tahun ini diberi bantuan 2 miliar. Lagi satu. Untuk yang mana Pak? Yang lagi salah satu candi gitu. Oh gitu. Nanti namanya Ini Pak mengenai Rawa Gede dan Rengas Dengklok, konon katanya kan ada sangkut paut masalah sejarah. Iya. Itu gimana ceritanya Jadi Pak? begini. Ya istilahnya Rengas Dengklok kan suatu cikal bakalnya bangsa. Iya. Kemerdekaan Indonesia adalah gara-gara Rengas Dengklok. Artinya Bung Karno sebab diamankan Rengas Dengklok. Karena 15 Agustus itu di Rengas Dengklok itu markas Jepang terkuat di Borbarinya 15. Kalau di Bekasi Jakarta masih dikuasai Jepang. Nah itu Jepang yang di Rengas Dengklok yang paling terkuat markasnya di Gedong Jangkung. Iya. Gitu. Yang sekarang jadi Dulu mah pernah di Dan Ramil ya di Iya, situ yang ya, depannya. dekat ini Bang Jabar sebelahnya tuh pojok Dulu aja di ya, situ. iya. Nah itu Gedong Jangkung tuh Gedong Nupang Jangkung nah maksudnya. Itu markas Jepang di Karawang tertua. Karawang tuh cabang. Jadi induknya Dengklok. Di Karawang tuh sekarang jadi pegadaian di alun-alun tuh mas sekarang cabang. ya. Terus di Tuparet yang sekarang jadi Holland Bakery. Ya, Holland Bakery ya. Jepang. Nah makanya di Borbarir akhirnya Bung Karno lebih baik diamankan ke Rengas Dengklok tuh itu gitu. Tapi munculnya Rengas Dengklok ini sampai Karawang jadi pangkal perjuangan gara-gara Rengas Dengklok. Contoh, pertama membuat bendera pertama di Rengas Dengklok. Artinya sebab Bung Karno nulis teks proklamasi yang dicoret-coret di Rengas Dengklok. Lambang negara munculnya burung Garuda Pancasila di Rengas Dengklok. Malah yaitu Pak Lurah Ginun dengan Pak Masrin dengan Pak Suwaryana. Begitu Bung Karno pasti tekan oleh Singi, apa bendera negara kita? Belanda 3 warna kan, merah putih biru. Jepang 1 warna. Kata Bung Karno lebih baik dui warna tuh itulah merah putih teh di Rengas Dengklok. Pendengar oleh Pak Ginun Lurah Rengas Dengklok Pak itu Pak Masrin mendengar Bung Karno dui warna 2 warna merah putih dari rumah Jo Kisong, Mbah Kisong lari ke pasar beli kertas wajib. Ya, kertas wajib warna merah dan putih. Dibikin di kantor asisten udana. Asisten udananya Suyono Hadi Pranoto atau camatnya. Barang itu dibikin bendera, katanya ini apa? Bendera negara kita yang akan datang. Waktu siap, udah beres, ditihanginnya pakai bambu, bendera merah putih pakai kertas. Lari yang 3 orang ke rumah Jo Kisong jam 2 siang teh. Langsung bilang merdeka. Itulah detik-detik proklamasi. Pak, itu kan sebelum ini kan ada penjemputan dari Jakarta ya ke sininya. Itu sebenarnya lewat Tanjung Pura atau lewat yang sebelah sana? Bekasi? Tanjung Pura ya. Iya, Berarti lewat sebelah sini. Iya, Bojong dulu. Pas di Bojong sebelah sana malah diperiksa oleh tentara dan di sana. Ini bos siapa dirahasiakan. Itu pakai mobil sedan. Ada 2 mobil katanya ya. Kita yang bawa itu cuma mobil sedan wagon dan pengawalan yang satunya jeep itu. Oh, jadi ke arah Tanjung Pura sini. Menyeberang dulu. Oh, nyebrang dulu. Ya, di apa maksudnya di daerah Tanjung Pura atau di mana? Tanjung Pura. Di Tanjung Pura. Iya, makanya yang membawa mobil sedan wagon itu adalah Yusuf Kunto ya. Iya. Ditanya lebih baik ke Rengas Dengklok pengamanan Bung Karno sedang penculikan ini. Terus nah dari situ kata Yusuf Kunto, waduh saya nggak tahu Rengas Dengklok kemana.
Udah diganti sama supir peta orang Ramakta, Pak Iding bin Salimar yang pernah jadi Pak. Iya, Iding Cibuaya. Nah itu Pak Iding udah pernah jadi dan Ramil di pedes. Aku yang dibawa oleh Pak Iding ke markas, akhirnya ke kantor sebenarnya kantor camat. Saya kantor camat sudah ini bawa siapa? Ini sedang penculikan penganiayaan. Jangan di sini, lebih baik markas peta aja tuh di Citarum. Itu markas PT Citarum itu yang sekarang jadi tubuh kebulatan TK. Itu kebulatan TK itu dibuat 1957. Markas apa, Pak? Markas peta terkuat di Rengas. Itu ya, Pak. Yang sekarang jadi tugu ya. Itu tugunya dibuat 1957. Iya. Ini Gio Kisong, Mbah Kisong itu dipindahkan rumah ke sini itu tadinya pinggir Citarum 1958. Iya. Itu kan yang jadi polemik sekarang tuh kan rumah sejarah nggak bisa dibebaskan itu nih, gimana, dengerin. Pak? Ini peduli pada budaya dan sejarah. 2015 saya ngecek ke Dan Ramil, ke Camat, ke Polsek, kira-kira rumah Gio Kisong sekarang kalau bukan rumah sejarah berapa nilainya 2012 ya? Sampai tanahnya luas ke belakang, itu diperkirakan 400 juta lah 2015. Saya seminarkan di Sindang Reret. Dari pusat datang Letnan Jenderal Kiki Sanarki, Mayor Jenderal Tayo Tarmadi, pusat provinsi kelas ini saya seminarkan. Waktu Pak Cep Jamhuri yang sekarang Sekda jadi hadis khutbahnya. Itu 400 juta lah sampai 500. Saya seminarkan akan diberi kompensasi sebanyak 5 miliar, 10 kali lipat harga itu. Bukan kalimat beli nih. Kompensasi. Cuman dikuasai oleh pemerintah aja. Jadi supaya ini, tapi kalau silahkan oleh dia gitu. Diseminarkan di Sindang Reret, akhirnya berhasil. Pusat 2,5 miliar, provinsi 1,5 miliar, kabupaten 1 miliar, jadi 5 miliar. Besoknya didatengin ke sana, ternyata keluarga cucu-cucu Gio Kisong tuh membuat pernyataan kalau tidak 10 miliar diketahui Pak Lurah Rengas Dengklok tidak akan jual. Itu kalimatnya. Ini kan kompensasi, bukan dibeli. Berarti dari pihak keluarga sendiri yang mau menjual. Pengennya 10 miliar. Oh iya. Jadi terlalu materialistik. Iya. Kita menceminarkan kondisi aja gitu. 10 kali lipat harga yang ada waktu itu. Iya. Yang 400 sampai 500 kita seminarkan 5 miliar kan. Iya. Mungkin awalnya miskomunikasi ya. Iya, tapi kita juga pernah datang ke nenek-nenek itu yang cucunya yang suka jadi itu gimana mohon maaf Pangdamnya pakai pakaian preman dengan saya loh Pangdam waktu itu. Nah inilah waktu itu siapa Pak Pangdam ya Pak? Ya dirahasiakan lah namanya nanti. Ya itu begini dia tuh kalau tanya gimana pemerintah nggak ada apa-apanya pemerintah gitu aja kalau jawab. Ya, sampai Dedi Mulyadi yang Bupati Purwakarta waktu itu bikin pagar dapat uang itu kan saya gitu. Ya nggak ada apa-apa. Nah justru pemerintah Karawang juga merasa ininya lebih baik kita beri kompensasi. Diseminarkan oleh saya sebagai pemerhati budaya dan sejarah. Ternyata tidak bisa kalau tidak 10 miliar. Ternyata diketahui Pak Lurahnya ada. Setelah tahu seperti ini gimana Pak tindakan pemerintah selanjutnya? Ya biarkan aja. Kita memberikan ini aja ngebantuan tapi nggak diterima kan. Nah ini terlalu ini maksudnya. Yang dari pemerintah ngasih kompensasi, tapi dari pihak yang punya rumah pengennya dibeli. Gitu. Waktu itu dua kali salah persepsi. Ini berikan ini datang lagi saya di sana dengan ini ada kompensasi itu. Wah enggak dijual gitu aja. Ini padahal sebenarnya kalau dapat kompensasi gitu. Tetap pengelolaan dia. Iya, pengelolaan dia. Masuk ke dia ya. Iya, ini salah satu. Tinggal tetap di situ ya. Malah dia ngitungnya gini. Anak cucunya Pak Gio Kisong itu ada sekitar 15 bukan 15. Ini perjalanan ya. Ya itulah. Ya alhamdulillah tanggal 16 Agustus waktu Singgih Menata Bung Karno kita berangkat ke Jakarta. Tunggu ini bulan puasa. Aku tolong diberi waktu untuk tidur istirahat karena bulan puasa 16 Agustus hari Kamis itu dari jam 2:15. Yaudah nanti kita berangkat sana habis maghrib aja maksudnya. Ya iya diberi kesempatan tidur lagi. Tapi apa yang terjadi di kantor asisten Wedana jam 4 sore tanggal 16 Agustus Suyono Hadi Pranoto udah bikin bendera merah putih besar.
Jam 4 sore bendera Jepang yang sedang berkibar diturunkan. Digantilah merah, putih berkibar di Rengas Dengklok. Itulah Karawang menggoyangkan bangsa. Itulah Karawang menggoyangkan dunia. Goyang Karawang mendunia. Betul, Pak. Iya sekarang. Pak, makanya tanggal 16 tuh kita merdeka duluan. Iya mestinya Rengas Dengklok itu cikal bakalnya 16 Agustus jam 4 sore berkibar bendera merah. Itulah menggoyangkan bangsa dunia. Jadi goyang Karawang itu beda. Pak, sedikit tentang Rawa Gede, Pak. Ya, sebentar. Ya. Kaitannya begini. Ya. Selalu Pak. Akhirnya malam itu dibawalah ke Jakarta. Ya. Ya. Di Jakarta datang ke markas Belanda, diterima oleh Laksamana Maeda. Ya. Ya. Kata Maeda, mau apa Bung Karno? Aku besok mau proklamasikan bangsaku kemerdekaan negaraku, bikin negara. Tidak bisa, kata Maeda. Kenapa? Tunggu tentara sekutu masuk ke Indonesia. Karena Jepang itu menyerahnya ke sekutu walaupun tanpa syarat. Gara-gara Nagasaki Hiroshima dibom atom tanggal 6 dan 9 Agustus. Tunggu, kata Maeda, kapan ke sini? 24 Agustus. Wah, sekarang baru malam 17 katanya. Kata Bung Karno, udah jangan diatur Jepang, jangan diatur sekutu. Kata Bung Karno. Tapi yang teks tadi yang ditulis tangan, yang dicoret-coret di Rengas Dengklok itu diambil oleh Sayuti Melik. Tanggal 16 di Rengas Dengklok itu tulisan aslinya. Itu diketik oleh Sayuti Melik, minjem mesin tik, didampingi BEM dia di atas bangku, tapi dirubah bawahnya. Kalau kan di proklamasi Kaumi Bangsa Indonesia, bawahnya Jakarta 17.805. Padahal dibuatnya di Rengas 05 itu tahun Jepang maksudnya. Wakil-wakil bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Tapi setelah diketik rubah Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 45 atas nama bangsa Indonesia. Tadi mah wakil-wakil bangsa kan Soekarno Hatta. Jam 11 malam di kantor tuh, Pak ini selesai, tanda tangan besok proklamasi. Kita udah jangan diatur Jepang. Akhirnya tanda tangan di mana? Meja nggak ada. Tapi di pojok kantor itu, maksudnya aula Jepang itu ada piano. Jadi Bung Karno, Bung Hatta nanda tangan proklamasi negara kita merdeka di atas piano. Sekarang udah di museum udah bikin patungnya. Sayuti Melik sudah ngetik, BEM dia di belakangnya ada patungnya. Bung Karno tanda tangan di atas piano ada patungnya Muhammad di Museum Kebangkitan Nasional Monas Jakarta. Kesininya Roma Irama bikin lagu. Iya. Piano. Mungkinkah ada kaitannya? Iya, kaitannya piano. Terus Kak, gara-gara gede. Terus besok kata Bung Karno kita proklamasi di lapangan Ikada. Ada nggak? Iya. Di mana? Di Jakarta, lapangan Ikada tahun 45. Tahun 61, 62 lapangan itu dibuatkan monumen nasional. Jadi nama lapangan Monas itu. Nah itu 61, 62 tuh 2 tahun bikin Monas. Emasnya 36 kilo, 24 karat yang di atas. Nah setelah tanggal 17 kemerdekaan dibacakan proklamasi oleh Bung Karno, tapi baru atas nama bangsa Indonesia. Iya kan? Dalam teks proklamasi belum pemerintahan, belum presiden. Besoknya tanggal 18 merumus dijadikan membuat kabinet. Tapi karena masih kerajaan-kerajaan, belum negara kita biar kabinet, jadi ngambil dari pulau-pulau yang besar. Dari Sumatera Tengku Muhammad Hasan, dari Aceh bawa 15 orang. Dari Kalimantan Hamidan bawa 10 orang. Dari Sulawesi Samratulangi bawa 15 orang. Dari Bali Ketut Puja bawa 10 orang. 60 orang bantu dan Jakarta tanggal 18 Agustus menentukan sore harinya bahwa Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Wakil Presidennya Muhammad Hatta. Kira-kira Perdana Menterinya siapa? Ada yang tahu nggak Perdana Menteri pertama? M. Nasir bukan Pak? Bukan. Hairil Anwar. Itu penulis saja. Jagalah Bung Karno, jagalah Bung Hatta, jagalah Hati. siapa? Hati. Sultan Syahrir. Syahrir maksudnya. Perdana Menteri jaga hati dia. jaga hati. Itu 18 Agustus. 19 Agustus membuat, karena udah ada Perdana Menteri, udah pemerintahan, itulah membuat BKR. Apa BKR? Keamanan Rakyat. Keamanan rakyat. Badannya Pak. Ya, Keamanan Rakyat. Badannya gede soalnya. Badan Keamanan Rakyat. Nah, BKR ini pertama yang ditunjuk Panglima Jawa Barat Kolonel Abdul Haris Nasution.
Panasution. Iya. Komandan Resimen Jakarta Letnan Kolonel Mupraini Mukmin. Komandan Kompi Karawang Bekasi, nah itu Kapten Lukas Kusta Rio. Nah ini kaitannya dengan Rawa Gede ya. Kapten Lukas. Waktu itu masih kapten ya? Iya. Ya mohon maaf, itu di Hemsker, pelatungnya Pak Lukas Bundal Karawang. Saya mau buka di Hemsker, gedungnya Lukas dengan orang Jerman. Kapten Lukas Kusta Rio Bundal Karawang di negara Belanda loh. Orang yang dibenci tapi dikagumi. Nah ini Kapten Lukas Kustario, Komandan Kompi Karawang, Bekasi. Dia itu apa? Ini paling hebat, Pak Lukas ini tukang maling. Malingin senjata Belanda, malingin mobil. Kalau ditembak nggak kena. Makanya paling dibenci oleh Belanda. Malah pernah maling mobil dari Karawang, markas Belanda dari Karawang adalah tangsi Belandanya di belakang kantor pos yang dulu pernah jadi Polres, yang sekarang asrama polisi. Nah itu tangsi Belanda teh, tangsi polisi teh tangsi Belanda teh tangsi teh. Iya, maling tingginya Pak Lukas bawa diuber ku 2 mobil sampai 12 orang 66. Sampai di Cikampek ke Uber lompat ke imah kosong, ditingkar 12 orang hilang. Nah itu Pak Lukas. Makanya orang yang paling dibenci. Akhirnya apa? Dimanapun kalau mendengar Pak Lukas di Cikarang serang 50 Belanda kemana, tapi ya dilindungi oleh masyarakat. Nah yang terakhir Pak Lukas ini membabi buta gara-gara Letnan Suroto Kunto setelah BKR rubah jadi TKR. Apa TKR? Tentara Keamanan Rakyat. 5 Oktober. Makanya 5 Oktober hari ABRI. Nah itu. Tapi pindah komandan resimennya di Cikampek dari Jakarta. Letnan Kolonel Mupraini Mukmin timbang terima dan Suroto Kunto di Cikampek. Dan Kapten ternyata yang sekarang itu bekas komandan resimen jadi BNI Cikampek. Siapa yang pernah ke Cikampek ada BNI sebelah utara jalan sebelum nanjak? Ya mohon maaf. Sebelah kiri berarti, Pak? Iya, sebelah kiri kalau ke sana. Tahun 98 dibuat patung 3 di sana oleh ini. Mupraini Mukmin, Suroto Kunto dan Sodikin. Nah, itu 3 ini saya bikin diresmikan oleh Pak Wiranto waktu itu tahun 98. Itu tulisan saya Suroto Kunto 3.000 buku. Alhamdulillah lumayan royaltinya 70 juta. 98. Alhamdulillah itu. Nah, kalau ini kan 94 merumusnya saya 95 baru dibangun gara-gara Panglima Jawa Barat orang Karawang. Waktu itu Jenderal Tayo. Pak Tayo ya. Menemukan buku 9495 Mayor Suwito pulang dari negara Belanda beli buku Rawa Gede berdua bahasa sampai 5.000 buku di itu buku abdi beredar loh di Den Haag, di Amsterdam teh. Nah, Pak Tayo begitu membaca ini dari Bogor ada acara tanggal 18 Agustus 95 langsung mencari buku nama ini ke Karawang. Aturan diberikan jam 1 jam 10 kabur tadi ke Karawang di jam 8. Waktu itu Letnan Kolonel Ali Hasan di Karawangnya dan datang ke Kodim. Pak Hasan, di mana ini Rawa Gede? Saya juga baru setahun belum tahu Rawa Gede di mana. Itu Ali Hasan. Tapi ada seorang kasih di Kodim Kapten Fairan yang sekarang pensiunnya di Palawan. Oh aku kenal dengan ini katanya. Dia tulisan nama saya Soekarno. Dia nulis aku pernah itu kebetulan sekarang sekretaris Komisi C DPRD waktu itu 95 ini sekretaris Komisi C loh beliau dekat. Pas dicek Pak baru pulang katanya ke Rawa Gede gitu. Jadi Pak Tayo, oh yuk kita Uber jalan ke Tanjung Pura ke Tunggak Jati ke KW 8 lah ke dia sampai rumah ke dia ke rumah Abdi. Barang gitu, teh bernanya ke masyarakat, Pak Sukarman, kota ada di mana? Sebelah sana. Oh, Pak Lurah di dia masih gitu orang dia punya Pak Lurah, apa tanya udah. Ya mohon maaf, 77 udah jadi Pak Lurah saya di sini usia 28. Usia termuda di Kabupaten Karawang 110 desa. Kalau di Kamiri Mama Amung angkatan Abdi, lamun di Kampung Sawah Mama Tamin, lamun di Gandok Pak Hadi, lamun di Sampalan Pak Eman, Aman Sari, belah dia pemekaran Karek Pak Udin. Belah dia nasi ada apa teh daos bapak anak abdi lanjing daos Kalang Sari. Ya alhamdulillah termuda apalah gitunya. Ya. Nah, terus gimana Pak Tayo tadi? Oh itu rumah itu pas di depan rumah mobil ini mewah Pak. Bajunya naon kaos oblong kabeh anyar nyaru beureun Pak Tayo teh. Kapolda Pangdam dengan sopir sarua bajuna kaos oblong bodas kabeh gitu nggak yang berpakaian dinas gitu. Pas turun
ngeliat abdi di Bangkar udah pakai celana pendek, kaos kutang. Ngaguain non Pak Teo. Jang kadang jang gitu. Tahun 95. 25 tahun yang lalu. Masih gondrong. Masih muda. Jang kadang terang tuh nami ieu. Jalma ieu. Ieu nulis buku. Nah, ulang abdi saha 4 jam kata bisa ngajawab. Wawun teu abdi Pak gitu kan. Hah, luas tuh. Emang kada 1 jam bicara membahas. Dan itu 1 jam lagi, setelah 1 jam di mana tahun pahlawan? Iya Pak, Cakar kurang lebih 25 meter dari rumah dunia Cakar. Masuk ke sini itu masih pakai liksa, tihangna papan geus para rontong. Nah, ini pemerkasa beliau ini teh. Ini arena dulu mah yang diurus oleh pemerintah desa aja, bukan pemerintah kabupaten. Nggak ada fotonya Pak ya? Nggak ada foto-fotonya waktu itu? Lengkap ada di Ada Pak. Boleh Pak sekali-kali Pak. Kapan-kapan. Iya, kapan-kapan. Terus apa? Begitu cerita ini Pak Teo nangis. Aku ingin membangun ini. Karena nggak ada perhatian dari pemerintah. Waktu itu tanggal 18 Agustus 95 ya. Barang gitu tuh ngobrol-ngobrol sejam panjang lebar. Datanglah Dandim, Pak Ali Hasan datang, Polres Pak Montolulu harita Polresnya tahun 95, dan asdanya Pak Bayi Suteja harita Tekodio di Pemda. SPM banyak. Nyabdi nanya kapang sebab Pak Teo nanya, "Bapak siapa sebenarnya ini ke sini?" Nggak usah tahu, nanti juga tahu. Jadi nutupkeun we ta Pak Teo teh abdi teh. Tapi Pak Dandim datang, rombongan datang, abdi kan ke Dandim ya udah akrab lah gitu. Pak Dandim bawa rombongan siapa? Loh, itu yang sebelah Panglima. Aduh Pak, dengting, tidak ditanya Bapak saha, apa nanti juga tahu tuh kakara kayaknya tahu sudah. Aduh, gitu ya Pak Teo loh. Asli dia orang Kerawang ya Pak? Asli Tukjam. Tukjam. Nah, saya nulis biografi Pak Teo. Kenapa? Jadi Panglima jadi itu. SMA Kerawangnya 6162 baru kelas 2. Kakeknya orang Bandung. Ceritanya ke Bandung hari Minggu nanti jalan-jalan pakai sepeda. Sampai ke daerah Lembang sampai di mana. 1 minggu kemudian ada berita tahun 61 kakeknya seminggu kemudian dibantai oleh DITII. Jadi dialah dari SMA kelas 2 punya keyakinan ini jadi ABRI teh gara-gara kakeknya dibantai ditembak oleh DITII. Tadi nggak ada perpikiran aku untuk jadi ABRI. Setelah kakek kubun, nah itulah. Nah tapi sebuah masuk ABRI nya andah manena encan pernah teu boga jabatan komandan regu, komandan kompi sampai naon, sampai jadi pasdam sampai ya ABRI di Jawa Barat. Tadi nama di Sulawesi waktu kasih nama Mayor Jenderal nama Brigadir Jenderal nama Pak Teo teh. Nah inilah pemerkasa beliau. Udah Pak Dandim, Pak Kapolres, Pemda, tolong kumpulkan tokoh masyarakat, pengusaha Kerawang tanggal 26 Agustus 95 di Hotel Bestit. Dulu hotel paling besar Bestit. Ya. Masih baru ya Pak? Iya. Barang gitu mana Dandim jemaah itu siap Panglima, siap komandan Pak. Siap komandan. Nah terus ke abdi Pak Karman, tolong potret-potret dibawa. Pak Karman menjelaskan Pak Dandim undangan jam 2 sampai jam 4 aja di Hotel Bestin teh pengusaha teh. Tapi Kak Abdi mah kita jam 12 sudah sampai di sana ya Pak Karman, potret bawa siapa untuk penjelasan siapa. Ternyata jam 12 ke Hotel Bestin geus padet geus minum. Ya jam 1 Abdi menjelaskan 1 jam, 1 jam lagi Pak Teo, siapa ingin bantu aku ingin membangun. Inilah peristiwa Rawa Gede yang korban pembantaian agresi militer Belanda kedua. 431 orang 431 orang 431 satu hari. Termasuk suami ibu saya baru nikah 6 bulan. Kapan ulang tahunnya? Itu suami ibuku. Itu uaku suaminya. Nah itulah si unik-unik ya, mohon aya hutang, aya deblo, aya cengek, aya sebel kemarin. Ya itu nama asli. Bukan sedikit Pak peristiwa kenapa sampai terjadi ini? Nah ya, kita kembali ke peristiwa. Itu gara-gara Pak Lukas yang tadi dikejar Belanda sampai membabi buta ke Belanda ya. Nah tapi apa yang terjadi? Tanggal 24 Agustus 1945 nih tentara sekutu tuh masuk ke Indonesia yang bom atom Nagasaki Hiroshima tadi dikuasai Belanda. Serang agresi pertama itu tentara-tentara sekutu tadi. Di Surabaya tentara Amerika Nika yang nembakin bangsa kita. Yang di Jawa Barat tentara Inggris. Sampai Bandung lautan api. Mohon maaf, Abdi 5 bulan yang lalu di jalan di Pati Ukur, di Unpad, diundang menjelaskan detik-detik peristiwa Bandung lautan api.
di sana menjelaskan ya mendetil antara Inggris ada pemuda yang luar biasa hebatnya segala macam. Di samping pahlawan Toha, pahlawan Oto Iskandar ya Bandung Lautan Api, ada pemuda yang hebat sampai gugur. Sekarang makamnya Taman Pahlawan Cianjur, Cipaganti atau di Bandung gitu, Taman Pahlawan Bandung. Siapa? Ya saya tanya dulu ke mahasiswa sama dosen. Itu pemuda itu yang paling hebat sampai digelar meninggalnya Maung Bandung. Itu pemuda itu. Saya tanya siapa pemuda itu yang diberi gelar Maung Bandung? Jawabnya kompak mahasiswa dan dosen. Persib. Persib ya jauh nah. Siapa adanya Suroto Kunto? Yusuf. Oh, Yusuf Kunto. Arianto Kunto, Yusuf Kunto yang menculik tadi. Ini keluarga Kunto ini teh. Ini Kunto teh orang Jogja tapi di Bandung. Suroto Kunto lahirnya di Bandung 1922, 1942 masuk Fakultas UI, tapi di Kosi Jepang 43 direkrut untuk Dai Danco Komico tadi tuh wajib militer, menolak semua seangkatan. Suarjono Suryaningrat, Utario, Mupreni Mukmin, Suroto dipecat tahun 44 ke UIN Ciputat. Itulah pendiri pertama PETA, pembela tanah air 44 melawan Jepang. Nah malam 16 Agustus tadi ini Suroto Kunto mendengar Bung Karno menginduk ke Jepang, diserang oleh dia juga. Ya makanya perdamaian dengan apa istilahnya grup ini yang 5 orang tadi Singgi, Subarjo segala macam itu lebih baik diamankan, diculik itu gara-gara itu. Nah Kapten Lukas Kustario, komandan resimennya pindah ke Cikampek Pak Suroto Kunto. Suroto Kunto 25 November 46 dipanggil ke pusat untuk perdamaian dunia. Sebab di dia itu negara orang ada 2 pemerintahan. Kalau sipilnya Belanda, Rekomba. Kalau negara kita, RIS, Republik Indonesia Serikat. Ini perdamaian dunia. Tapi Suroto Kunto dari Cikampek berangkat 5 orang. Suroto Kunto, Letnan Kolonel, Kapten Abdul Sofyan, Kapten Mursid, Kopral Nugroho dan supir berangkatlah. Pulang dari Jakarta jam 9 malam sampai di Kerawang. Tapi Kapten Mursid, Pak, aku tolong ada acara di sini bentik. Loh, nanti ke CMKN naik apa? Ya itu urusan saya biar. Jadi turun ke Kapten Mursid mah. Tapi apa yang terjadi? Kapten Mursid jam 11 sampai markas, komandan belum datang juga yang berangkat dari Kerawang ke Cikampek jam 9. Kemana? Belum datang loh. Aku jam 9 turun di Kerawang, dia udah pulang. Belum datang sampai sekarang. Wah, apa yang terjadi? Sampai jam 12 tunggu gak datang, dicari oleh Pak Mursid ke Karawang pakai mobil. Ternyata di Rawagabus pinggir jalan kereta yang ke Gorowong yang sekarang ada Tugu Suroto Kunto, itulah di situ diketemukan mobilnya. Letnan Suroto Kunto, Letnan Kolonel dan artinya 4 orang di dalam ini hancur mobilnya sampai hancur, darah penuh tapi jasadnya nggak ada satupun. Makanya sampai sini Suroto Kunto tidak ditemukan jasadnya. Itu tanggal 20 November 46. Tapi Pak Mursid mah baru meninggal 2016 Letnan Jenderal. Saya dari saksi utama gitu menulis ini. Terakhir Pak Lukas sendiri. Pak Lukas, saya meneliti tahun 90 Brigadir Jenderal. Pernah, artinya saya meneliti tahun 90 ini punya istri muda di Cipanas Cianjur. Istri yang tuanya di Jakarta. Akhirnya di sanalah dari 90 saya 92 sampai di sana menulis buku lengkap. Malah pernah tanya, Bu, barangkali Ibu tahu Pak Jenderal Bintang 1 namanya Pak Lukas punya piagam penghargaan pahlawan gitu. Ada Pak, tapi di kiu-kiu. Ada 2. Malah dititipkan ke aku, jangan dibuka-buka, jangan sampai orang beritahu. Tapi waktu Abdul menulis, muncullah, aku tahu Pak, mohon maaf Bu, kalau tahu saya untuk menulis sejarah. Tapi kebetulan Pak Lukas, Pak Karman tunggu ya, aku mau kencing. Nah kebetulan lagi kencing sajam, jangan Pak Lukas terus kalau majikan nanti kencing teh, diambil dikual piagam penghargaan, dipas di gigi ku abdi. Nu 1 tahun 1945-46 Kapten Lukas Kustario, Komandan Kompi Karang Bekasi, pahlawan nasional. Nomor sekian tanggal sekian ditandatangi Panglima BKR Jawa Barat Kolonel Abdul Haris Nasution. Nah itu kan suatu piagam penghargaan. Yang satu lagi di Kia tahun 47-48 Mayor Lukas Kustario, Komandan Batalion Tajimalela Bekasi, pahlawan nasional. Nomor sekian tanggal sekian ditandatangani Panglima BKR garis miring TKR Kolonel Kawilarang. Nah ini, waduh, dibereskan Bu.
kalau bisa ini di figuraan, dikacain lah ini untuk anak cucu kita, untuk bangsa kita sebagai pahlawan. Waduh, saya tuh takut sekali Pak, tapi mudah-mudahan saya akan dibutuhkan. Nah, udah beres nulis dalam buku catatan harian tahun 90 itu Teh Piagam. Tapi apa yang terjadi? Tahun 96 diundang tuh potretnya di dalam di sana Pak Lukas. Iya ada. Ya, saya tuh yang di tengah itu saya. Iya. Dengan Pak Sari. Setelah ini dibangun, setelah diresmikan Juli, bulan 11 diundang ke sini karena dia mah tidak diundang oleh Panglima Kasat Jenderal Hartono yang meresmikan. Ternyata mengagumi ini di potretnya di sini bertemu dengan Pak Sai yang tembak 2 kali masih hidup tadi. Nah, tanggal 4 bulan 11. Akhir Desember pulang ke Cipanas, sudah di Cipanas, tabrakan pecah matanya. Hancur. Tanggal 8 Januari 97 meninggal dunia. Di Cipanas. Di Cipanas Cianjur, Pak Lukas nih. 8 Januari 97. Saya ditelepon seorang letnan kolonel di Jarah Pusat. Ini betul Pak Sukarman? Iya. Bapak siapa? Aku dari Ditjara, seorang letnan kolonel. Ada apa? Bapak di mana? Aku di Cipanas Cianjur. Pak Lukas bilang, "Loh, saya nggak diberitahu. Ini justru dari keluarganya." Langsung ibunya diberitahu, Pak Karman mau datang naon gitu. Dijelaskan, piagam tadi yang di figuraan dikacaan oleh dia. 1 minggu kemudian kelihatan dia dipecah-pecahkan, dihancurkan, disobek-sobek, dibuang ke tempat sampah. Nggak ada artinya piagam ini kepada aku. Apalagi yang menulisnya Pak Karman orang Raugede. Gara-gara aku mampir di Raugede, korbannya sampai 400. Ya buat apa artinya? Itu yang jadi masalah dia sehingga dia soalnya dia langsung tulisnya saya orang Raugede. Iya. Orang lain kan nggak tahu peristiwa di sini. Iya, benar. Makanya ini piagam nggak ada artinya buat aku. Disobek-sobek dibuat tempat sampah. Nah, ini dari Direktorat Jenderal Angkatan Darat Pusat, Kodam, Kodim mendengar itu, ya bohong kalau nggak ada buktinya pahlawan nasional apa kan? Iya, benar. Iya kan? Jadi terakhir Pak Lukas itu Brigjen ya? Iya. Nah, akhirnya inilah orangnya, kalau nggak pernah makanya diberi telepon saya. Saya penting harus datang jam 9 pagi waktu itu dari kurang seperempat jam 9. Ya, pokoknya harus datang waktu itu diberitahu jam 9. Karena tidak lagi orang yang untuk menentukan penentuan Pak Lukas sebagai pahlawan atau bukannya. Bayangkan abdi naik mobil kat loper sorangan, kat Luk Jambe, kat Pangkalan, kat Cariu sampai Ciranjang, Cipanas jam 2 leuwih di jam 8 masih goreng kayaknya jalan Pangkalan. Nah, sampai di sana orang ratusan, ibu nyampurin sampai ngarumpulan abdi. Inilah satu-satunya orang yang pemerhati sejarah Bapak. Abdi disidangkan dalam satu rumah. Untung buku di Raugede udah jadi dibogikan buku. Nah, peristiwa Raugede. Inilah seorang Kapten Lukas Gustariono, potretnya segala macam. Yang terakhir, apa benar Pak Karman menulis piagam penghargaan Pak Lukas? Ya, saya menulis sendiri Pak, karena belum ada potret HP channel naon dulu mah. Akhirnya tapi inilah buku harian saya tahun 90. Kemudian 97 masih utuh. Bayangkan 7 tahun tak buku. Tapi sebelum dibaca, mohon maaf Bapak Ibu yang ada di sini, saya akan bersumpah sebagai umat Islam, demi Allah, saya bukan ngarang nulis ini tapi melihat sendiri. Itu maksudnya. Langsung dibuka ya tadi yang 9, 45, 46, 47, 48 2 lembar. Alhamdulillah Pak Lukas diketok meja dimakamkan tanpa pahlawan Cianjur. Alhamdulillah dia jadi. Tapi yang paling bangga saya apa? Dari Jenderal Purhat, bahwa inilah harus diberi pangkat Anumerta, diberi pangkat Mayor Jenderal, tapi bukti tulisan saya dibawa ke sana. Iya, tulisan tangan tadi. Alhamdulillah itu Mayor Jenderal terakhir. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya ya Pak. 1, 2, 3.